warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tahun ajaran baru 2021-2022 resmi dilakukan dengan sistem daring. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Adrianti Sulaiman. Dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Hari Bakti Adiaksa ke-61 dan HUT ke-21 Ikatan Adiaksa Dharma Karini diisi dengan berbagai kegiatan sosial oleh Kejaksaan Negeri Parepare. Mulai dari Anjang Sana ke beberapa panti asuhan, melakukan penyaluran bantuan sembako hingga kegiatan donor darah yang digelar di Aula Kejari baru-baru ini. Kejaksaan Negeri Parepare bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini baru-baru ini melaksanakan sejumlah kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-61 dan HUT ke-21 Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare yang ditemui di ruangannya pada Kamis 15 Juli 2021 menjelaskan, bakti sosial yang dilakukan Kejaksaan Negeri Parepare diantaranya Anjang Sana ke beberapa panti asuhan, silaturahmi kepada Purnaja, melakukan penyaluran bantuan sembako secara door-to-door, dan kegiatan donor darah di Aula Kejari baru-baru ini. Hari Bakti Adiaksa ke-61 tanggal 22 Juli 2021 ini, kegiatan kita berorientasi kepada kegiatan sosial, yang terutama adalah bakti sosial, yang diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yaitu satu, seperti kami melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke beberapa panti asuhan di wilayah Parepare. Kemudian kita lakukan kegiatan mengunjungi atau sifatnya lebih banyak bersilaturahmi kepada purnawirawan kejaksaan, baik dari pegawai maupun dari jaksa. Kemudian selanjutnya kita juga lakukan bakti sosial door to door. Jadi langsung kita mendatangi rumah-rumah yang kami anggap bahwa ini sebagai akibat daripada dampak COVID-19, yang terutama mereka adalah rata-rata sebagian besar adalah tenaga-tenaga kerja yang lepas. Jadi mereka sangat kesulitan untuk mencari kegiatan pekerjaan di luar, sehingga kami berusaha untuk mencari tempat-tempat atau rumah-rumah yang memang sangat membutuhkan untuk bantuan itu. Selanjutnya kita juga lakukan kegiatan donor darah. Donor darah itu kita lakukan di kantor ini dengan personil, ya teman-teman kita yang ada di kejaksaan ini ikut membantu menyumbangkan darah. Sekiranya nanti itu bisa dibutuhkan buat masyarakat, ya alangkah baiknya kita bisa melakukan kegiatan itu. Rangkaian kegiatan yang didominasi bakti sosial ini diharapkan dapat membantu meringankan beban dalam masa pandemi COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, agar para penumpang tetap taat protokol kesehatan pencegahan COVID-19, utamanya tidak terjadi kerumunan di area Pelabuhan Nusantara, KSOP Parepare memperketat pengawalan dan pemeriksaan dokumen para penumpang. Jelang Idul Adha, pemudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare mulai terlihat ramai. Pengawalan ketat pun dilakukan pihak KSOP Parepare agar tidak terjadi kerumunan di dalam pelabuhan. Mereka yang turun merupakan penumpang KM Pantokrator yang tiba dari Samarinda, Kalimantan Timur yang ingin pulang ke kampung halaman. Sebelum keluar pelabuhan, satu persatu penumpang diperiksa suket antigennya sebagai syarat perjalanan. Oh, Kita kan? iya. Kita pulang dulu. Dalam lebaran haji juga, Bu? Lebaran haji juga. Iya. Tadi di kapal gimana, Ibu? Ya bagus, alhamdulillah. Banyak penumpangnya, Ibu? Banyak. Kalau di dalam kapal itu gimana? Protokol kesehatannya gimana? Alhamdulillah. Ada jaga jaraknya? Jaga jarak ya. KM Pantokrator tiba dari Samarinda. Sebelum tiba kami sudah koordinasi dengan instansi terkait stakeholder yang ada di pelabuhan. Tadi kami awali dengan apel pagi. Ya, apel pagi untuk
menertibkan penumpang yang akan turun, sehingga penumpang yang turun kami atur agar supaya tidak terjadi kerumunan di atas dermaga, sehingga yang paling utama adalah kami menghimbau mereka menerapkan protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, UPTD Penerangan Jalan Umum PJU Kota Parepare menurunkan tim guna melakukan pemeliharaan lampu hias di sejumlah titik yang mengalami masalah. Hal ini setelah dilakukannya pemantauan di malam hari oleh UPTD PJU Kota Parepare. Tim pemantau dari Unit Pelayanan Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare rutin melakukan pemantauan di malam hari guna melihat kondisi lampu jalan dan lampu hias. Dari hasil pemantauan tersebut, pihak PJU Kota Parepare menurunkan tim guna melakukan pemeliharaan lampu hias di sejumlah titik yang mengalami masalah sebagai salah satu upaya menjaga keindahan kota. Salah satunya lampu hias di Jembatan Sumpang, Kecamatan Bacukiki Barat beberapa waktu lalu. Memang untuk lampu hias itu sama halnya dengan lampu-lampu jalan. Kita prioritaskan semua. Kita harus tetap menjaga keindahan kota dengan adanya pemasangan lampu hias, di mana kita tahu bahwa mulai gerbang perbatasan itu kita harus terus menjaga. Jadi tiap malam itu memang ada kita tugaskan untuk memantau semua lampu-lampu hias, khususnya untuk jalur-jalur tertentu untuk pintu masuk, sama halnya dengan Lumpue sampai Sudirman. Itu kita terus menjaga, makanya tiap hari ada pembenahan di area situ. Begitupun di lokasi-lokasi lain untuk lampu hias. Sama halnya hari ini di Taman Wallace di jalan masuk terminal. Burhanuddin menambahkan pihaknya juga baru-baru ini melakukan pemeliharaan serupa di kawasan Hastam. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, para petugas yang berada di Pelabuhan Nusantara Parepare melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada para penumpang menggunakan cara yang berbeda. Pasalnya bahasa yang digunakan agar masyarakat paham adalah bahasa Bugis. Ada cara unik untuk mengingatkan penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Binmas Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan pengeras suaranya menghimbau kepada para penumpang untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan menggunakan bahasa daerah Bugis. Bahasa Bugis digunakan untuk menghimbau kepada penumpang, khususnya penumpang suku Bugis yang paham dengan bahasa daerah. Pada ini mana yang penumpang noe boleh di kapal pantok krator di ngapa paparingerangi mana kiri tak kata nengero repeat teksta supaya malemah ini periksa oleh petugasnya di Pelabuhan Parepare supaya painga uparingerangi kepada di mana pakai ki masker ya, pakai ki masker. Tapi aja nero boleh di kapal pakai masker. Letu di utara na buka masker na. Nero dia pakor. Jadi kita angka kamai boleh Polsek KPN kanit Binmas Polsek KPN mau peringerangi pala di mana pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, 15 Juli 2021, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah melakukan pemeriksaan terhadap 755 ekor hewan ternak. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PKP mengharapkan agar masyarakat memperhatikan surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebelum membeli hewan kurban. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare baru-baru ini melakukan pemeriksaan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha.
Berdasarkan data per tanggal 15 Juli 2021, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak sebanyak 755 ekor yang terdiri dari ternak besar dan ternak kecil. Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Wildana yang ditemui di lokasi pemeriksaan menjelaskan, penerbitan surat keterangan kesehatan hewan saat ini sudah diterbitkan di tempat, serta dilengkapi foto hewan yang akan dikorbankan. Wildana mengharapkan agar masyarakat memperhatikan surat keterangan kesehatan hewan sebelum membeli hewan kurban. Menerbitkan SKKH itu ada sudah di tempat. Jadi untuk peternak tidak lagi harus ke kantor. Jadi sudah terbit berserta foto hewan yang akan dikurbankan. Kemudian saya mungkin juga mengharapkan kepada masyarakat yang ingin membeli hewan kurban supaya betul-betul memperhatikan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, karena sebagai bukti bahwa sapi tersebut atau hewan tersebut layak untuk dikurbankan, baik dari segi kesehatan maupun syariahnya. Kepala Bidang Peternakan menambahkan, ada beberapa titik pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas PKP, 3 diantaranya Kelurahan Lumpue, Watang Bacu Kiki, dan Lemoe. Ternak besar sapi, Kelurahan Watang Lumpue, Watang Bacu Kiki, Lemoe, Lompoe, Galung Maloang, Bukit Harapan, Lapade, dengan Bumi Harapan. Kalau kambing itu cuma di Galung Maloang, Lompoe sama Bumi Harapan. Jadi itu yang dibagi sama tim sejak H-7 sampai H-1 sampai hari H pemeriksaan postmortem lagi. Postmortem itu setelah pemotongan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, resmi dibatalkan tahun ajaran baru 2021-2022 kembali dilakukan dengan sistem daring. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arifuddin Idris beberapa waktu yang lalu. Rencana pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021-2022 di bulan Juli resmi dibatalkan. Pelaksanaan belajar mengajar tahun ajaran 2021-2022 yang dimulai pada Senin 12 Juli 2021 masih dilakukan secara daring atau online, yakni belajar dari rumah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Arifuddin Idris menjelaskan metode pembelajaran daring untuk tahun ajaran baru ini masih sama, salah satunya video pembelajaran oleh guru lalu ditayangkan oleh TV Peduli. Arifuddin menambahkan, peserta didik yang terkendala secara teknis juga akan difasilitasi. Kembali seperti dulu, menggunakan daring, baik dengan berbagai model, dan tentu salah satunya adalah yang membantu kami ada pembuatan video oleh guru, video pembelajaran lalu ditayangkan oleh TV Peduli. Itu bersifat membantu, bukan program, karena setiap kan ke sekolah beda-beda jam pelajarannya, ya jam pelajarannya tidak sama, sehingga tentu ada pelajaran bersifat umum untuk tambahan, dan itu bersifat tambahan di TV Peduli. Kemudian masih seperti dulu juga, anak-anak yang terkendala secara teknis pemanfaatan daringnya difasilitasi, seperti diberikan modul dan sebagainya. Yang orang tuanya pekerja siang hari dilayani malam hari. Ya. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya peningkatan penularan virus corona di kalangan anak-anak. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan setiap program berita dan juga program talk show persembahan dari TV Peduli. Dan tetap ingat untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker saat harus beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan juga rutin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman dan saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.